Shalom, saudara boleh duduk. Shalom, shalom. Wow. What a privilege, what an honor. Merupakan satu sukacita besar buat saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Sungguh saya tidak menganggap enteng sama sekali. I'm in the midst of the greats, saya tahu. Sekali lagi thank you buat Pastor Sam, Pastor Naf untuk warm welcome. Ini baru pertama kali saya hadir di The House ini. Baru sempat lihat-lihat sedikit dan saya sudah bisa lihat the excellent dari pembangunan tempat ini menunjukkan merupakan suatu manifestasi daripada apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka. So well done. Pastor Sam adalah salah satu pastor yang sangat merepotkan para penterjemah di JPCC kalau dia datang berkhotbah ya, gitu karena ngomongnya yang sangat cepat dan sebetulnya saya merasa agak saya iba sama yang satu tim dengan beliau karena harus berusaha untuk mengikuti cara berpikirnya yang sangat luar biasa cepat. But that's his specialty. Itu merupakan satu keunikan tersendiri. He's a one of a kind leader. Dan itu yang menyebabkan Pastor Jimmy bisa safe. Tahu bahwa the movement dipimpin oleh orang yang luar biasa seperti Pastor Sam. Dan satu kesalahan yang dia buat adalah dia meletakkan saya setelah Pastor Jimmy bicara. Itu kesalahan besar karena saya nggak tahu bahwa saya bersyukur bahwa saya mendengarkan apa yang Pastor Jimmy share tadi karena menurut saya it's one of the best sermons I've ever listened to. Dan ini bukan cuma gimmick, bukan karena saya ada di depan dia, tapi I listen to so many sermons, tapi apa yang Pastor Jimmy sampaikan tadi sungguh-sungguh inspiring buat saya. Saya nggak berhenti mencatat dari tadi. Bahkan supaya cepat saya foto-foto aja beberapa pointers tadi. And very, very inspirational for me personally. Dan memberikan kepada saya banyak hal. Dan kesalahan yang berikutnya adalah bahwa saya ditaruh di jam segini di mana saudara semua udah lapar. Jadi kalau saudara menyelinap sebentar untuk makan, saya mengerti, saya nggak akan marah daripada asam lambung naik, ya nggak. Tapi cepat saja saya tahu bahwa kita sudah running late. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Where do we go from here? Saya berharap ini menambahkan apa yang tadi sudah sudah di-sharekan. Saya tidak tahu apa yang tadi tidak punya ide apa yang akan dikhotbahkan oleh Pastor Sam dan Pastor Jimmy, tetapi saya melihat ada satu garis merah dari apa yang saya persiapkan dengan apa yang mereka sudah katakan tadi. Satu pertanyaan yang mungkin tidak terucapkan dari kebanyakan yang hadir di sini, terutama dalam benak seorang pemimpin adalah setelah pandemik ini, lebih dari 2 tahun kita ada, mau dibawa kemana gereja kita? Itu sebabnya tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Jimmy sungguh-sungguh luar biasa. Where do we go from here? Dan saya mau lebih ngomong secara praktikal saja. Ya. Apalagi setelah kita sudah bisa kembali on-site, apakah artinya semua kembali kepada masa sebelum kita pandemi? Musim online, Zoom meeting, streaming live, dan lain sebagainya. Karena cukup merepotkan ya dalam segi produksi dan lain sebagainya. Ada banyak yang mengeluh nggak punya equipment ini, nggak punya equipment itu dan lain sebagainya. Belum lagi jemaat yang mengeluh nggak tahan ngelihat screen selama lebih dari beberapa menit. Jadi kapan kita kembali onsite lagi dan lain sebagainya. Tapi apakah semuanya akan kembali seperti sebelum pandemi? Itu pertanyaannya. Apakah kita tebarkan lagi kantong kolektor seperti sebelumnya? Atau kita tetap pakai QR code? Where do we go from here? Apa yang disampaikan oleh pembukaan oleh Pastor Jimmy tadi betul-betul langsung pukul. Tetapi
Ini yang saya ketahui bahwa orang-orang di gereja itu tough, Pastor Jimmy. Meskipun dipukul kayak gitu belum tentu bisa. Maksud saya, kayaknya udah pada ngerti lanjutannya, jadi saya nggak usah ngomong lagi. Karena dia bilang, the world is changing, semuanya berubah. Ya, mencet lift aja sekarang nggak usah mencet, kalau di Jakarta kan cuma cukup gini, nggak usah nempel. Ya. Menu makanan juga sekarang pakai QR dan lain sebagainya. Cara bayar pun sekarang beda dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tetap sama. Itu amennya benar, tapi bukan berarti kita nggak boleh berubah. Banyak orang yang sekarang ini ada di masa transisi, mereka sadar bahwa harus ada perubahan, tetapi masalahnya mereka tidak tahu atau tidak yakin apa yang harus dilakukan. Transisi itu artinya letting go of what we know and trying to reach what we don't know. Ya, melepaskan apa yang kita tahu, tapi mencoba untuk menggapai apa yang kita belum tahu. Seperti tangan satu masih memegang masa lampau, tapi tangan yang lain masih belum ada pegangan yang pasti. Tentu di sini membuka peluang adanya keraguan, membuka peluang adanya ketidakpastian, membuka peluang adanya kekhawatiran. What if? Kalau ide-ide yang sekarang dilemparkan orang-orang itu, what if? Tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan gereja. Ada yang sudah mulai berdamai dengan masa sekarang. Tidak lagi menengok ke belakang, berani melakukan beberapa perubahan ke depan, dan sudah mempunyai rencana untuk ke depan seperti Pastor Jimmy tadi. Dia udah punya rencana bikin channel tersendiri dan lain sebagainya. But tidak semuanya seperti beliau. Bersyukur bahwa ada orang-orang pionir seperti beliau yang membuka jalan buat yang lain untuk bisa meniru. Saya di sini tidak mendikte mana yang benar dan mana yang salah. Saya sadar bahwa setiap gereja mempunyai panggilan yang unik, setiap kota di mana Anda berada mempunyai kondisi yang berbeda-beda, mempunyai budaya yang berbeda pula. Setiap jawaban dari pertanyaan where do we go from here ini tentu akan menentukan nasib gereja tersebut. Apakah akan terus bertumbuh, berbuah, atau justru ditinggalkan oleh jemaatnya? Waktulah yang akan menentukan. Tapi ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu. Dan saya hanya berbicara yang saya tahu. The secret of longevity is managing continuity and change. Ya, rahasia umur panjang adalah kalau kita dapat mengelola kesinambungan dan perubahan. The secret of longevity is continuity and change. Kesinambungan terjadi pada saat segala sesuatu teratur sedemikian rupa sehingga dapat mengalir dengan lancar. Seperti suatu gerakan, seperti suatu aliran yang tidak terputus. Bahkan ketika pemimpinnya tidak ada sekalipun, ketika pemimpinnya tidak hadir sekalipun, semua tetap berjalan dengan baik. Karena adanya suatu continuity. Tetapi pertanyaannya, mana yang perlu dirubah, mana yang perlu dipertahankan, itu pertanyaannya. Selalu diperlukan hikmat Tuhan, diperlukan pimpinan Roh Kudus, diperlukan kepekaan untuk mengetahui mana yang perlu dilestarikan dan mana yang perlu dirubah dan bagaimana cara mengubahnya. Itu tidak kalah pentingnya. If you continue what you should change, you become irrelevant. Kalau saudara melanjutkan apa yang seharusnya saudara rubah, maka Anda jadi tidak relevan. If you change what you should continue, you will lose your identity. Kalau saudara merubah kalau saudara mengubah apa yang seharusnya saudara teruskan, saudara kehilangan identitas. Nah, perubahan yang kita bicarakan di sini adalah perubahan metode, perubahan sistem. Sedangkan nilai-nilai yang kita percayai, termasuk DNA tadi, saya senang Pastor Jimmy bilang DNA. Itu adalah nilai-nilai yang dipercayai. Beliau bicara mengenai teologi yang saudara percayai. DNA, culture, vision, and the mission should be the same. Karena itulah yang membentuk identitas. IFGF ini punya identitas tersendiri.
yang dipercayai, dan itu terlihat dari DNA mereka, terlihat dari culture, terlihat dari visi, terlihat dari budayanya. Dan itu tidak boleh berubah. Kalau kita mengikuti kompetisi sepak bola atau basketball profesional misalnya, setiap tahun selalu saja ada pemain lain yang pergi ke klub lain. Ada pemain yang kemudian masuk ke klub tersebut. Bahkan pelatihnya pun bisa ganti. Para penggemar MU tahu di sini bahwa ada pelatih baru yang masuk namanya Erik ten Hag. Pindahan dari klub saya itu. Ajax Amsterdam. Ya, tetapi meskipun pelatih baru masuk, meskipun pemain-pemain baru masuk dan pemain lama meninggalkan klub tersebut, ada filosofi daripada klub yang tidak bisa berubah. Pelatih baru bisa masuk, pemain baru bisa masuk, pemain lama bisa pergi, tetapi nilai-nilai yang klub itu percayai, DNA, culture, visi dan misi klub tersebut tetaplah sama. Nah, pada saat metode atau sistem sudah tidak lagi dapat mencapai nilai, sudah tidak lagi dapat mencapai visi dan misi yang dipercayai, maka perubahan harus dilakukan. Bisa mengerti sampai sini? Saya harap saudara bisa mengerti meskipun dalam keadaan lapar. Karena yang bicara pun juga lapar. Perubahan mengandung resiko. Diperlukan iman, diperlukan keberanian untuk berubah. Karena kita masuk dalam unknown territory. Pandemik ini tidak terjadi begitu, tidak sering terjadi. Bahkan saya rasa tidak ada di generasi kita yang pernah mengalami pandemik ini. Ini yang membuat segala sesuatunya jadi exciting menurut saya. Karena semua orang main di level yang sama sekarang. Meskipun kita punya length ministry udah 30 tahun dibandingkan dengan yang baru setengah tahun. The ground is level. Karena belum ada yang pernah mengalami pandemi ini. Itu sebabnya kita semua masuk dalam unknown territory. Dan perlu dibuktikan keberhasilannya. Kita juga harus sadar bahwa change is a process. It's not an event. Semakin besar sebuah organisasi seperti IFGF ini, semakin lama proses perubahan itu terjadi. Seharusnya ini dimengerti, sama seperti sebuah perahu besar, kalau dia mau belok, tentu tidak bisa secepat perahu kecil kalau dia mau belok. Belum lagi gelombang yang terjadi gara-gara belokan itu sendiri. Mau sepelan apapun, belokan itu akan menghasilkan gelombang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gelombang yang di-create oleh perahu yang lebih kecil. Dan di sini sebetulnya harusnya disadari oleh yang lebih muda, generasi yang lebih muda yang mau menuntut perubahan dengan cepat. Saudara harus sadar, saudara ada di organisasi yang cukup besar. Virus corona ini menguji ketahanan tubuh kita. Seberapa kuat imun sistem kita yang ada di dalam tubuh. Pandemi ini sebenarnya memberikan kepada kita kesempatan yang besar untuk melakukan introspeksi. Introspeksi ini yang jarang dilakukan oleh gereja. Kapan lagi kita punya kesempatan seperti sekarang ini untuk menguji seberapa kuat sih organisasi kita? Seberapa efektif pengembalaan kita atau kepemimpinan kita? Seberapa efektifnya metode atau sistem yang kita punya? Seberapa rentan kita terhadap perubahan? Sama seperti seberapa kuat imun sistem kita terhadap virus yang ada di sekitar kita. Metode yang dipakai untuk mendeteksi COVID adalah swab test, antigen atau PCR. Tanpa itu saudara nggak akan pernah tahu saudara terpapar apa tidak. Tapi untuk swab test saudara perlu keberanian. Ada banyak orang yang nggak berani, kenapa? Takut ketahuan. Betul kan ya? Sama seperti saya ketemukan banyak hamba Tuhan gak mau check up kesehatan.
Saya bilang, kenapa kamu nggak mau check up? Takut ketahuan. Lu bukankah kalau ketahuan jadi lebih baik? Jadi kamu tahu mana yang harus kamu lestarikan, mana yang harus kamu rubah. Kalau kamu nggak check up, kamu nggak bakalan tahu. Lu betul nggak? Tadi saya bilang, kita perlu hikmat Tuhan untuk tahu. Kita perlu pimpinan Tuhan untuk tahu. Tetapi kita juga jangan neglect. Ada tools yang sudah ada. Yaitu check up. Tapi untuk check up butuh keberanian. Untuk check up butuh kejujuran. Terutama terhadap diri sendiri. Nah, saya ketemukan banyak pemimpin yang in denial. Enggak kok gereja saya masih bertumbuh. Enggak kok, masih oke. Enggak kok tim saya oke. Tapi kamu tahu dari mana kalau kamu enggak pernah check up? Buat yang melakukan check up seharusnya mereka tahu. Wah, kolesterol saya tinggi nih. Gula dalam darah saya tinggi nih. SGPT, SGOT saya tinggi nih dan lain sebagainya. Jadi tahu apa yang harus dilakukan setelah itu. Tahu perubahan apa yang harus diambil dan lain sebagainya. Tahu ada gaya hidup yang mesti diubahkan. Nah, buat pemimpin yang sering melakukan check up seharusnya by now mereka tahu karena sudah hampir 2 tahun lebih ya. Mana yang harus dirubah, mana yang perlu dipertahankan. Baik itu dalam pengembalaan, baik itu dalam pemuritan, baik itu dalam keuangan, baik itu dalam next gen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mencoba untuk meminjam 3 ilustrasi yang Yesus berikan untuk menggambarkan 3 hasil check up yang biasa diketemukan terutama dalam organisasi gereja. Nah, ini saya pinjam ilustrasinya saja ya. Jadi kalau saudara bilang saya bawa ini out of context, ya saya sudah bilang saya cuma minjem ilustrasinya. Dan saya rasa Yesus nggak keberatan. Yang pertama, ilustrasi kuburan yang dilabur putih. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya kelihatan bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kondisi ini menggambarkan semua kelihatannya bagus dari luar, putih, bersih, clean dari luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Yang melambangkan kematian yang sudah terjadi. Something is not working properly or not working at all. Nah, kalau pemimpinnya in denial, ini sangat membahayakan. Banyak problem yang menumpuk karena berbagai jenis kotoran buat saya melambangkan issues atau problem yang menumpuk yang tidak diselesaikan. Tadi pastor saya bilang, beresin dong yang harus diberesin. Dan segala sesuatunya dimasukkan di bawah karpet saja, under the rug. No. No wonder it become toxic. Dan itu sangat membahayakan relationship yang ada di dalam sebuah tim. Semua kegiatan hanya rutinitas saja. Tidak ada kekuatan ibadah sama sekali. Tidak ada lagi kehidupan yang itu saja. And semuanya predictable. Tenaga, sumber daya, keuangan habis buat penampilan luar saja. Supaya ada pencitraan Instagramable. Kelihatannya di Instagram, gerejanya luar biasa. Dan saya belajar satu hal. Ternyata gereja paling mudah, atau kalau di sini nggak ada ya, paling bisa untuk memproyekkan gambar ke depan seolah-olah jemaatnya penuh, gerejanya penuh. Selalu ada angle-angle tertentu yang mereka shoot, seolah-olah kalau kita nggak pernah ke gereja itu kita tahu, jemaatnya penuh. Nah, saya nggak mau ngomong yang lain, saya berhenti sampai situ aja. It's all okay, gak jadi masalah. Cuman kalau semuanya terlihat bagus di luar tetapi toksik di dalam, buat apa? Kita harus berani menyelesaikan yang di dalam.
Nah saya percaya tidak, bahwa selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Buat mereka yang ada dalam kondisi seperti ini pun ada pengharapan. Because we believe in hope. And hope give future. Dan kita ini pembawa berita baik. Nah saya nggak mau berhenti sampai di sini tanpa memberikan solusi. Apalagi bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bersama dengan kita. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. But where do we go from here? Kalau saudara ada di organisasi atau gereja yang seperti ini, jawabannya go for health. Berusaha untuk menjadi sehat lebih dahulu. Diperlukan apa untuk sehat? Diperlukan kejujuran. Untuk berani menyadari keadaan sendiri. Stop denying. Jangan terus denial tentang keadaan sendiri. Oh gue sehat kok, gak apa-apa. Gue sehat. Dari mana lu tahu lu sehat? Lu gak pernah check up. Gak pernah periksa darah dan lain sebagainya. Memang kita perlu berdoa minta Roh Kudus bekerja. Tetapi kita bisa mulai juga dengan membuat perbaikan dari dalam. Coba menyelesaikan persoalan yang ada. Sebelum diselesaikan dideteksi dulu mana persoalannya. Dan tidak ada yang mudah memang. Dari tadi sudah diberitakan tidak ada yang mudah. Hard, yes. Tetapi bisa dimulai dengan open and honest conversation. Open and honest conversation. Percakapan yang terbuka, yang jujur. Untuk itu diperlukan kerendahan hati, keberanian untuk minta maaf atas kesalahan, dan yang tidak kalah penting adalah berani minta pertolongan. Please help. I need your help. Yang saya katakan ini tidak mudah dikerjakan oleh seorang pemimpin, saya tahu itu. Tetapi kalau kita cinta rumah Tuhan, dan kita tahu bahwa kita dipanggil untuk itu, we have to do it. Nah, biasanya orang-orang yang melayani atau berjemaat di gereja ini maunya pindah aja ke gereja lain. Gue bosan di sini, gue mau pindah. Wah, di sini nggak enak, gue mau pindah dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga tidak membantu sama sekali. Justru gereja yang seperti ini menurut saya jangan ditinggalkan. Mereka lah justru yang paling membutuhkan pertolongan. Katanya mau berbuah. Mau berbuah itu artinya mau repot. Coba interview kalau bisa ya. Pohon yang berbuah di interview, repot nggak? Repot. Karena berat. Berat. Saya itu hampir setiap kali lari ya, ngelewatin pohon nangka. Dan saya lihat nangka itu, kalau pohon berbuah, nangka itu rantingnya sampai nunduk begitu, hanya untuk carry 1 atau 2 nangka. Kalau ditanya berat nggak berbuah? Kalau saya bisa interview dia pasti ngomong berat banget ini gandolin saya. Lu lihat dong, dia lebih gede dari gua. Buahnya lebih besar daripada rantingnya. Tetapi karena dia mau repot, pohon itu eksis dan dihormati. Bukankah kita tahu yang namanya Yeskiel 37 ayat 3-9 soal tulang-tulang yang dihidupkan, bukan? Kenapa enggak tidak bernubuat untuk mereka? Kenapa enggak bernubuat untuk situasimu? Speak life. Dan izinkan Tuhan bekerja dan izinkan Tuhan memakai Anda sebagai jemaat untuk membawa kebangunan rohani. Speak life to the situation. Memang diperlukan banyak mujizat, tetapi bukannya tidak mungkin untuk bisa dibangkitkan kembali. If we go for health. Yang kedua, cepat saja. Yang kedua adalah kantong kulit yang tua. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur baru yang tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah keadaan ini menurut saya totally different dengan keadaan yang pertama. Kantong anggur yang lama itu ada maksud saya
Ini bicara mengenai kantor anggur yang baru. Saya terganggu sama jam, karena jam saya kayaknya cepet banget. Buat saya ini bicara mengenai ide yang baru. Tenaga baru yang biasanya dibawa oleh orang-orang muda, kreativitas yang baru. Namun mereka berada di wadah yang sama sekali tidak nyaman buat mereka. Gaya kepemimpinan yang kaku sama sekali dan biasanya dikuasai oleh yang lebih senior. Dan saya bertemu dengan banyak anak-anak muda berpotensi yang gelisah. Dan itu tadi, mau cari jalan pintas, maunya pindah aja ke gereja lain. Keluar dari pelayanan, tidak lagi bergairah. Padahal mereka adalah orang-orang yang dibutuhkan di gereja itu. Mereka orang-orang yang kreatif, berpotensi besar. Tetapi tidak dapat bergerak, tidak bisa mengembangkan potensinya. Dan mereka terhambat karena kebiasaan, terhambat karena peraturan, terhambat karena structure, terhambat karena program, metode yang sudah tidak lagi cocok buat mereka berkreasi dan mengembangkan potensi yang mereka punya. Where do we go from here? Kalau saudara ada di situasi seperti itu, go for renewal. Mulailah suatu pembaruan. Kantong bicara mengenai wadah, kantong bicara mengenai habitat, bicara mengenai atmosfer, bicara mengenai structure, peraturan, program, sistem, kebiasaan yang sudah lagi tidak efektif dan harus segera diperbaharui. Tadi Pastor Jimmy sudah bilang, zaman sudah berubah, generasi berganti. Kita tidak harus mensakralkan metode atau sistem atau program yang memang sudah tidak efektif lagi, harus berani dia hapus. Diganti dengan yang lebih efektif. Karena apa yang berhasil di musim yang lalu belum tentu cocok dan berhasil di musim yang sekarang. Tapi untuk itu kita harus berani terbuka. Sekali lagi, open conversation, minta feedback. Pakai data. Jujur dengan diri sendiri. Itu yang paling penting. Untuk menyelamatkan sumber daya baru diperlukan habitat yang baru. Nah kalau tidak mereka akan tercecer dan kantongnya pun akan rusak. Bayangkan Saul mencoba mengenakan baju perangnya sama Daud. Dalam pemikiran Saul, kalau kamu nggak pakai baju ini, kamu mungkin bisa menang. Tapi masalahnya, Daud gak bisa gerak. Dipakaikan itu semua, dia nggak bisa gerak. Bukan berarti baju perangnya salah, tetapi ini musuh yang berbeda. Zaman sudah berubah. Generasi yang muda muncul dengan cara yang berbeda dalam menghadapi situasi yang berbeda. Itu saja. Kalau Daud dipaksakan memakai cara Saul berperang dan menggunakan semua peralatan Saul, maka Daud pasti mudah dikalahkan oleh Goliat. Nah, salah satu cara untuk menghindari keadaan seperti ini adalah untuk mulai memikirkan exit strategy. Apa yang saya maksud dengan exit strategy? Kita ini, bayangkan kalau kita makan, dan gak ada yang keluar. Bisa bayangkan dong, makan, yang dimakan enak, tapi gak ada yang keluar. Jadi apa itu semua? Kita ini living organism loh dibilangnya. Gedung ini punya entrance point, punya exit point. Dalam keadaan-keadaan tertentu, meskipun saya belum keliling gedung ini, harusnya dia punya emergency exit. Hampir semua institusi, setahu saya, punya entrance point, punya exit point. Hanya gereja yang punya entrance point, gak ada exitnya. Ditunggu sampai mati, baru exit sendiri.
And that's problematic. That's problematic. Ada seorang yang telepon saya, minta pendapat saya. Seorang teman di gerejanya ada beberapa staf yang umurnya lanjut dan sudah tua, yang paling tua umur 82 tahun katanya. Dia tidak berani memberhentikan yang bersangkutan. Apalagi yang bersangkutan bersama dengan tahu sejarahnya gereja itu dan lain sebagainya. Sedangkan yang muda-muda ini mau komplain terus setiap kali diajak untuk ketemu karena orang-orang ini menghentikan semua kreativitas dan ide yang serta kecepatan yang anak-anak muda ini mau bawa dalam gereja ini. Nah, teman saya sebagai pemimpin mulai merasakan atmosfer yang sudah nggak lagi kondusif dan mulai toksik di dalam tim. Terus kemudian dia bilang, kalau saya hitung-hitung ya gajinya yang senior ini kalau saya total ya, saya bisa membiayain banyak anak-anak muda. Karena yang senior ini kan gajinya tentu jauh lebih besar karena dia punya length of ministry sudah lama sekali. Dan itu jadi problematik. Saya nggak bisa hire yang muda-muda, saya juga nggak bisa keluarin yang tua. Kan problematik kan? Saya bilang, karena kamu nggak punya exit point. Kamu nggak punya exit point. Jadi start to think about exit point. Dan create exit point yang menarik. Sehingga everyone yang tahu bahwa it's about time for me to leave, bisa looking forward to that. Dan saya pikir Anda semua tanpa saudara sadari sudah diberi contoh yang baik oleh pemimpin Anda. Jarang sekali saya lihat ada seorang yang berani seperti Pastor Jim. Tetapi exit point ini bukan hanya untuk pemimpin yang tertinggi saja. Karena yang seringkali create masalah bukan cuma dia, tetapi yang ada di bawah-bawah juga. Karena di bawah-bawah itu, karena di bawah-bawah sambilannya nggak banyak. Dan kadang-kadang itu adalah satu-satunya sumber income mereka. Nah kalau itu satu-satunya sumber income mereka, ya tentu mereka gandolin. Makanya saya bilang, mulai sekarang start to think about retiring plans package. Memang kelihatannya ide ini bukan ide yang favorit. Tetapi kalau if you know the church, the team, dan lain sebagainya, saudara tahu bahwa saya membicarakan sesuatu yang benar. It is about the team. Bukan berarti terus, wah tapi gereja kan kita nggak boleh retire dan lain sebagainya. Saya nggak suruh saudara retired from your calling. Yang ketiga adalah pelita yang menyala. Matius 25 ayat 1 sampai 10. Baca sendiri ya. Karena waktu soalnya, karena waktu. Gadis-gadis yang tidak membawa buli minyak dan gadis-gadis yang membawa buli minyak. 5 lawan 5. Ya. Gadis-gadis yang tidak membawa buli minyak itu ibarat tim sepak bola nggak punya pemain cadangan. Nggak punya pemain pengganti. They're great. Ya, mungkin mereka tim yang hebat dan selalu menang, tapi masalahnya tidak ada pemain cadangan. Kalau ada salah satu dari pemainnya yang injured, dan saudara nggak akan pernah tahu kapan dia injured. That's the problem. Kalau semuanya baik-baik saja, tentu tidak diperlukan pemain cadangan. Tetapi, tidak ada yang tahu. Kalau saudara lihat pemain sepak bola, perhatikan senang sepak bola atau sport yang lain seperti basketball. Dan kadang-kadang baru menit ketiga dia sudah injured, salah lompat atau segala kakinya keceklik, gak bisa main lagi. Atau
uratnya tertarik dan lain sebagainya, dia harus segera diganti. Nah, menurut saya gadis-gadis yang tidak punya buli-buli minyak itu ibaratnya kita ini tidak punya cadangan dalam tim kita. Bukan cuma gereja kalau ini. Banyak perusahaan juga yang tidak punya cadangan. Karena mereka berpikir, wah tim kita asik kok. Kita lagi make money kok. Kita lagi growing kok. Kita lagi doing everything. We are living the dream, my friend. Penjualan kita juga lagi bagus-bagusnya kalau di marketplace. Tetapi kamu gak punya pemain pengganti. Nah sekarang mungkin masih belum dirasakan. Karena pelita itu masih bersinar terang. Tapi pada saat ada yang harus diganti, atau pada saat pandemi datang, ada krisis yang datang, mereka kewalahan karena tidak punya pemain pengganti dalam level yang tidak jauh berbeda. Dengan segera kemenangan akan berubah jadi sebuah kekalahan. Where do we go from here? Go for backup. Paling gampang, sediakan pemain cadangan. Cadangan dalam kepemimpinan, cadangan dalam volunteers, cadangan dalam keuangan. Bukan cuma untuk satu musim saja, tapi bukan cuma satu level down ke bawah saja. Kalau bisa saudara punya cadangan sampai 2 level atau 3 level di bawah saudara. Sehingga kalau satu nggak masuk, satu absen, satu sakit, satu dipanggil Tuhan atau meninggal, segera bisa ada yang ganti. Dan tahukah saudara, saya nggak bercanda, tahukah saudara bahwa pemain pengganti itu tidak mudah jadi pemain pengganti. Karena dia harus ada dalam level fitness yang sama dengan yang main. Dia harus ada dalam level fitness yang sama. Dan sudah bayangkan, berarti dia harus ikut latihan yang sama. Porsi latihannya sama. Bahkan menurut saya pemain pengganti itu lebih berat. Jadi kalau saudara jadi pemain pengganti jangan merasa rendah. Kenapa saudara harus merasa rendah? Karena lebih susah buat saudara. Lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena pemain pengganti tidak tahu kapan dia harus dipanggil masuk. Dan dari sejak permainan dimulai, dia harus alert, dia harus tahu kelemahan lawan di mana. Dia harus perhatikan permainan. So kalau dia masuk tiba-tiba, dia tahu how to handle the situation. Makanya dia harus alert senantiasa. Dia harus lihat terus. Makanya susah jadi pemain pengganti. Karena seringkali pertandingan berjalan sampai habis, nggak ada yang injured, nggak ada yang diganti, ya udah selesai. Ya udah, capek nggak? Capek karena nontonin terus. Tetapi itu seharusnya tidak membuat dia menjadi lemah, tidak membuat dia jadi discouraged, dan dia akan ikut latihan yang berikutnya karena itulah tugas dan panggilan dia. Ikut latihan sama fitnya dengan yang di atas. Tapi sayang, tidak banyak gereja yang memperhatikan atau membangun tim cadangan seperti ini. Karena untuk membangun tim cadangan seperti ini perlu investasi, perlu repot, perlu kerja keras. Sudah bayangkan gadis-gadis yang harus membawa pelita dan membawa buli-buli minyak pada saat yang bersamaan. Bisa jadi mereka diledekin. Ngapain lu repot-repot? Berat amat sih bawa-bawa gituan. Mesti beli lagi. Gua dong, lilin gua. Ini minyak pelita gua nyala. Ngapain? Gua udah beli minyak segala macam, bau lagi. Well, pada saat pelita yang lain padam, baru minyak dia jadi naik harganya. Gadis-gadis ini awalnya gak disebut bijaksana. No. Awalnya dia gak disebut bijaksana. Dia baru dikasih titel bijaksana setelah ada krisis.
Setelah ada krisis, dia baru dikasih titel bijaksana. Sebelumnya, dia nggak dikasih titel bijaksana. The future belongs to those who prepare themselves. Memang, kalau kita mau punya masa depan yang cerah, kita mesti berani tampil beda. Dan terkadang kita kelihatan out of place. Karena memang pandangan kita bukan pandangan hari ini saja, tapi pandangan juga ke depan. Sama seperti kalau saudara ke Bali. Zaman sekarang ini orang pemberkatan nikah bukan cuma di kota aja, dia mesti ke Bali dan lain sebagainya. Aduh, kadang-kadang bikin repot ya. Ini habis itu pemberkatannya minta pas pada saat sunset lagi. Kan lucu ya kalau dipikir-pikir ya. Lucu kan ya? Kenapa enggak pas sunrise gitu? Loh betul kan? Ini kan matahari, yang ditungguin matahari tenggelam. Loh kamu mau pernikahanmu langsung tenggelam? Loh betul enggak? It doesn't make sense to me. Tapi saya usulkan, kenapa enggak sunrise? Gak ada yang mau. Saya bilang kalau pas sunrise kan bagus berarti. Pas sunrise everything is clear, ya berkembang dan lain sebagainya. Tapi yang dinanti sunset. Ya udah saya nggak pernah khotbah ini, takut mereka. Kemudian membatalkan semuanya. Tapi dikasih tahu berapa kali juga sama aja. Sama kayak ke Bali. Saya pemberkatan nikah, saya harus pakai jas, pakai dasi. Keluar kamarnya dulu gak enak. Karena awkward, yang lain pakai celana pendek, pakai singlet, gak pakai baju. Kita pakai dasi, pakai itu. Semua orang mandangin, buset deh ini lu gak tahu lu di Bali. Tapi masalahnya mereka gak tahu saya sedang menuju sesuatu. Dan kalau saya udah sampai ke tempat itu, saya tidak akan kelihatan aneh. Karena yang lain semua sama kayak saya modelnya. Kadang-kadang kita mempersiapkan cadangan itu kelihatan aneh. Ngapain lu repot-repot? Diledekin orang, bau. Ngapain buang uang begitu banyak? Dan lain sebagainya. Ngapain share? Kan it's all me. Ngapain kamu perhatikan yang lain? No. Tadi udah dikasih khotbah. Hidup bukan buat kita sendiri. Untuk orang lain. Kita ada untuk yang lain. Buka jalan buat yang lain. Dan lain sebagainya. My time is up. Haleluya. Gimana nih? Ya udah deh. Perlu diakui memang banyak yang lebih suka untuk melihat sekeliling daripada membina atau menggali dari dalam. Karena menggali dari dalam lebih berisiko. Harus investasi, capek, harus mendidik. Orang yang belum punya pengalaman tuh capek. Perlu waktu yang panjang. Belum lagi kalau udah jadi minggat. Gak ada jaminan kan? Gak ada jaminan. Capek. Sedangkan ambil orang yang sudah jadi memang lebih mudah. Tapi ya lebih mahal. Keuntungannya untuk mempersiapkan orang dalam adalah mereka sudah tahu sistem kerja, mereka sudah tahu budaya, mereka sudah tahu DNA, rekan kerja mereka, sehingga tidak sulit untuk menyesuaikan diri dan meneruskan visi. Sedangkan mereka yang masuk dari luar, belum tentu. Dan tidak semudah itu untuk menyesuaikan diri. Jadi konklusinya adalah, yuk berani jujur, yuk berani check up. Jangan denial. It's hard. But at least sebagai pemimpin kita harus mencontohkan lebih dahulu kerendahan hati. Heart and open conversation. Berani untuk minta maaf. Dan yang terakhir, berani untuk minta pertolongan. FGF Conference, thank you so much for having me. God bless.